Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 12 November 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kejari Jakarta Timur telah menggeledah kantor Sudin PPK UKM terkait dugaan penyimpangan pengadaan mesin jahit. Pramono menegaskan Pemprov DKI tidak akan menghalangi atau menahan proses hukum tersebut. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen penting seperti DPA, komputer, dan berkas administrasi lainnya. Kemudian ada informasi dari Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Pusat menggelar diskusi publik bertema Ngobrol Pintar Cegah Tawuran atau Ngopi Cetar yang dihadiri 45 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Program ini bertujuan menjaga stabilitas agar wilayah tetap aman dan kondusif. Peran seluruh unsur masyarakat dari RT, RW hingga aparat dinilai penting untuk menurunkan angka tawuran di tengah masyarakat. Selanjutnya, dari Komisi D DPRD DKI Jakarta yang mendukung evaluasi menyeluruh terhadap operasional RDF Plan Rorotan. Evaluasi ini penting untuk memastikan pengolahan sampah berjalan optimal tanpa menimbulkan dampak lingkungan. Sumber bau diduga bukan dari fasilitas RDF, melainkan dari armada pengangkut sampah lama. Dinas LH diminta menjamin keamanan udara dan air, serta menggandeng tenaga ahli untuk memperkuat IPAL. Targetnya Desember 2025 ini, RDF Rorotan sudah bisa beroperasi normal kembali. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengukuhkan 6.035 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas serta Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat atau Satgas Linmas. Ini menjadikan kota Jakarta sebagai yang pertama di Indonesia untuk pengukuhan Satlinmas dan Satgas Linmas. Pengukuhan Satlinmas dan Satgas Linmas ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan, turunan dari peraturan Mendagri tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Satlinmas. Rano mengatakan ini menjadi langkah konkret Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan kota yang aman, tertib dan sejahtera dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Satlinmas dan Satgas Linmas sendiri direkrut dilatih dalam koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta. Peran saudari-saudara sekalian sangat penting dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan sekaligus perlindungan dalam kehidupan masyarakat yang tengah transformasi Jakarta menuju kota global. Tunjukkan dedikasi, kedisiplinan dan semangat pengabdian dalam menjalankan panggilan mulia ini. Untuk penempatannya, 5.340 anggota Satlinmas akan bertugas di tingkat kelurahan. Sementara 695 personel Satgas Linmas bertugas di tingkat kota dan kabupaten. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi meluncurkan portal Satu Data Jakarta. Luncuran ini bertujuan memperkuat ekosistem digital menuju pemerintahan yang terbuka, efisien, dan berbasis data.
Peluncuran portal Satu Data Jakarta ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan Badan Cyber dan Sandi Negara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan penguatan ekosistem digital merupakan langkah penting agar Jakarta mampu bersaing dengan kota besar dunia. Mudah-mudahan kerjasama ini akan membuat Jakarta menjadi kota global dengan data yang lebih meyakinkan, data ataupun statistiknya menjadi bermakna, berkualitas, dan berdampak. Pramono berharap portal ini menjadi terobosan penting agar setiap proses pembangunan didukung oleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Dengan begitu, kebijakan publik bisa dirumuskan lebih presisi dan layanan publik lebih responsif. Kolaborasi dengan BPS dan BSSN menjadi langkah strategis untuk memastikan keandalan dan keamanan data publik Jakarta sesuai standar nasional Satu Data Indonesia. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta mengundang calon atlet, pelatih, dan asisten pelatih untuk bergabung dalam Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa atau PPLM tahun 2026. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi dispora.jakarta.go.id. Batas akhir pendaftaran hingga tanggal 26 November 2025. Agar tidak terlewatkan kesempatan ini, simak informasi berikut. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Kamis 13 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sartina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.